Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya zaman kebodohan menuju cahaya ilmu pengetahuan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai faktor hidayah dalam dakwah. Mungkin banyak bertanya, apa sih itu hidayah? Hidayah secara etimologi berarti petunjuk, juga diartikan sebagai tuntunan. Ahli bahasa menambah arti tuntunan ini dengan adanya keinginan baik. Dengan demikian, hidayah diartikan sebagai tuntunan dan menunjukkan jalan yang disertai dengan keinginan baik. Dari perspektif dakwah sendiri, kata hidayah memiliki dua makna. Makna yang pertama yaitu dai hanya sekedar menunjukkan dan menuntun mad'u atau jamaah hingga tujuan. Yang kedua yaitu dai menuntun mad'u hingga tujuan dan dai memegang tangan mad'u dibawa sampai ke tujuan. Hidayah terbagi atas dua. Yang pertama yaitu hidayah secara umum berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Tafsiran dalam ayat tersebut bahwa semua umat manusia yang hidup di permukaan bumi ini memperoleh hidayah dalam kategori hidayah secara umum. Yang kedua yaitu hidayah secara khusus berdasarkan firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Dalam tafsirannya ini bahwa hidayah hanya diberikan kepada umat muslim yang bertakwa, yaitu orang yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dr. Wahbah Al-Zuwaili dan Syekh Ahmad Mustafa dalam tafsirannya mengelompokkan 4 kelompok hidayah. Yang pertama itu yaitu hidayah al-ilhami atau naluri. Hidayah ini diberikan sejak lahir. Contohnya bayi menangis ketika kelaparan. Yang kedua yaitu hidayah al-hawas, yaitu hidayah dengan kata lain sebagai panca indera. Hidayah ini diberikan kepada manusia dan hewan. Fungsinya untuk membedakan rasa, asin, manis dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu hidayah al-aqli atau akal. Fungsinya itu meluruskan kekeliruan panca indera. Yang keempat yaitu hidayah al-adiyani, yaitu meluruskan kekeliruan akal yang muncul akibat akal yang dipengaruhi oleh nafsu. Yang kelima adalah hidayah at-taufik, yaitu hidayah yang semata-mata hanya dalam kuasa Allah, kehendak Allah dan tanpa adanya campur tangan manusia. Selanjutnya adalah metode memperoleh hidayah. Yang pertama yaitu menanamkan tauhid.
Yang kedua, mengajak mad'u untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu dai istiqomah bertablik atau menyampaikan dakwah. Selanjutnya itu mengajak mad'u menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian mengajak membaca Al-Quran, memahaminya dan mentadaburi serta mengamalkan isi Al-Quran. Selanjutnya mengajak istiqomah, menjaga salat, menjaga dan mengajak sholat, serta mengajak mad'u atau jamaah untuk berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi, kesimpulannya, hidayah merupakan sebuah petunjuk yang tidak semua orang diberikan oleh Allah. Hidayah itu secara mutlak disebut secara hidayah khusus yang hanya diberikan kepada umat muslim. Dan kita sebagai umat muslim seharusnya memanfaatkan hidayah tersebut dengan sebaik-baiknya. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita harus memanfaatkan hidayah tersebut dengan melakukan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.